IGP Angkatan 10 Batanghari Provinsi Jambi. Saya Rizka Yusma dari SD Negeri 88-1 Sungai Pulai. Saya Imliana Fajri dari SD 057 km 5 Muara Tembesi. Saya Sri Yuniarti dari SDN 03 Trip 1 Olak Kemang. Kami akan berkolaborasi melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Indi. Selamat siang Ibu Indi. Apa kabarnya hari ini? Siang Bu. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melakukan coaching bersama Ibu Rizka. Nah, sebelum melakukan coaching ada beberapa tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama, tahap observasi. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Kemudian pada tahap observasi, saya akan mengamati Ibu nantinya melakukan coaching dengan Ibu Rizka. Kemudian ada tahap pasca observasi, saya akan merefleksi Ibu setelah melakukan coaching. Nah, baik, sebelum melakukan coaching, saya ingin menyampaikan topik penilaian atau pengamatan saya nanti selama melakukan coaching, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur kita, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu adalah topik penilaian. Kemudian bagaimana nanti si coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari terus nanti. Dan juga jangan lupa disesuaikan nanti dengan prinsip coachingnya. Di antaranya ada kemitraan, percakapan kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Baik ini ya. Nah, baik, sekarang saya ingin bertanya sama Ibu. Yang pertama, tentang kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Di sini saya ingin menunjukkan kompetensi coaching menerima pertanyaan yang berbobot dan bersifat terbuka, sehingga nanti coach pada saat menjawabnya dia bisa sambil berpikir dulu langkah-langkah yang harus diambil seperti apa. Memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coachingnya agar si coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Selanjutnya, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi Ibu? Di sini saya ingin coach saya lebih menggali lagi atau lebih berpikir lagi ide-ide yang membuat dia relevan dengan permasalahan dia tadi. Lebih menggali lagi potensi dari si coachingnya seperti ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, indikator pencapaiannya bagaimana yang Ibu ingin kembangkan untuk coaching hari ini? Untuk coaching hari ini saya ingin menambahkan indikator dari ada pemahaman belakang, dimana kita harus di awal kita harus apa permasalahan tujuan yang ingin dia capai apa, sehingga kemudian identitasnya gimana, kemudian bagaimana tindakan selanjutnya dalam mengelolanya biaya rencana aksi, dan kemudian terakhir tanggung jawab. Jadi di sini ini nanti akan jadi akan sesuai dengan alur kita seperti itu ya. Baik Ibu, mungkin sampai di sini observasi kita. Jadi untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Rizka. Terima kasih Bu. Sama selamat melakukan coaching ya Bu ya. Ibu Imliana. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Rizka. Apa kabar Bu Rizka? Sehat Bu, alhamdulillah. Ya. Bu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Ibu ada waktu nih untuk saya ada sedikit masalah yang pengen didiskusikan sama Ibu Imliana. Alhamdulillah ada Bu. Apa itu tujuan Ibu dalam pertemuan ini yang ingin disampaikan? Biasa Bu, permasalahan di kelas bersama anak-anak, hambatan belajar anak yang saya jumpai di kelas. Jadi di sini Ibu mau membahas mengenai hambatan yang Ibu temui di dalam kelas. Iya, benar sekali pada saat proses pembelajaran Bu. Kemudian apa yang Ibu miliki kesempatan yang sekarang ini miliki?
Jadi permasalahan saya terlebih dahulu itu Bu, anak saya itu ada yang satu orang menurut saya Bu pasif daripada teman-teman yang lain pada saat belajar gitu Bu. Tidak mau bergerak, kemudian tidak mau melakukan diskusi seperti itu Bu. Kemudian juga termasuk anak yang jarang mau bermain dengan teman-temannya. Jadi tujuan untuk sekarang ini bagaimana untuk membuat siswa yang pasif tadi supaya lebih aktif begitu ya? Iya Bu, terutama di dalam proses pembelajaran kan, supaya saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu berhasil ke setiap anak seperti itu Ibu. Menurut Ibu, apa kekuatan Ibu yang sudah dimiliki sekarang untuk menunjang siswa tadi untuk bersikap lebih aktif dan tidak bersikap pasif? Menurut saya Bu, saya sudah berusaha menyajikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya sudah mencoba menggunakan media pada setiap pembelajaran, kemudian mengajak berdiskusi, membentuk kelompok dalam belajar dari anak akan saling berinteraksi. Tapi sepertinya hal tersebut juga belum mampu membuat anak itu dapat aktif di dalam proses pembelajaran. Tapi Ibu sudah berusaha ya, sudah memiliki usaha untuk mengembangkan sikap anak tadi yang dari pasif menjadi aktif dengan beberapa media pembelajaran yang lebih menunjang dia untuk aktif ya. Nah, di sini yang mau saya tanyakan lagi, dari skala 1 sampai 5 kira-kira progres Ibu untuk mencapai tujuan anak ini sudah berapa? Kalau secara keseluruhan saya bilang upaya yang saya lakukan di kelas itu saya bisa menilai diri saya pada level 8. Cuman yang menjadi hambatan ini satu anak ini tadi Ibu. Jadi menurut saya untuk diri saya pribadi saya masih belum merasa berhasil gitu karena tidak semua anak bisa belajar semestinya gitu. Nah, tapi bukan berarti saya merasa saya tidak mampu, cuman ini kan masih ada kesempatan dalam proses belajar anak untuk dapat dirubah menjadi lebih baik lagi seperti itu. Di sini apakah Ibu sudah menemukan solusi dalam mengatasi itu selain tadi kan Ibu sudah menyebutkan bahwa Ibu menyiapkan media pembelajaran yang mungkin membuat dia lebih interaktif dan aktif di kelas. Mungkin ada solusi lain yang sudah Ibu pikirkan? Saya berpikir untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti ice breaking dalam bentuk permainan, atau mungkin juga pembelajarannya juga dalam bentuk permainan. Jadi tidak muluk-muluk formal dalam kegiatan belajar yang harus diskusi, harus terus mengerjakan tugas, tidak seperti itu. Sepertinya untuk permainan ini sangat menarik untuk anak-anak kan ya Bu ya. Anak kan pada fase dimana suka-sukanya bermain ini. Kemudian saya juga merencanakan kegiatan belajar itu sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga mereka terpenuhi kebutuhan belajar mereka di kelas gitu. Nah, sekarang menurut Ibu nih, apa rencana Ibu selanjutnya untuk mencapai tujuan Ibu? Tadi Ibu kan bilang untuk mengembangkan atau meningkatkan lagi aktivitas yang lebih aktif pada anak yang kurang aktif ini tadi. Jadi apa Bu rencana Ibu untuk ke depannya mencapai tujuan Ibu ini tadi? Jadi apa yang sudah saya pikirkan itu tadi ingin saya terapkan kepada anak-anak, akan saya cobakan. Apabila memang dirasa belum berhasil, maka akan saya konsultasikan lagi bagaimana anak ini dapat mencapai posisi belajar yang menurut saya sudah baik. Di sini Ibu sudah menyebutkan tadi rencana Ibu ya. Kira-kira apa hambatan Ibu yang Ibu alami dalam mencapai tujuan tadi? Hambatan saya sepertinya Bu, karena saya disibukkan dengan beberapa tugas tambahan selain diri dulu, seperti menjadi bendahara, kemudian
berpartisipasi aktif dalam kelompok belajar di sekolah. Jadi menurut saya merasa kurangan waktu untuk manajemen kegiatan-kegiatan saya di dalam kelas seperti itu, Ibu. Kalau sekarang kalau tadi Ibu sudah mengatakan apa hal yang Ibu lakukan untuk mengantisipasinya tadi? Saya akan mengatur jadwal saya sebaik mungkin, kemudian menyelesaikan tugas-tugas yang lain yang bisa diselesaikan lebih dahulu, kemudian mengatur jadwal tadi mana yang harus didahulukan, mana yang memang lebih urgent untuk dilakukan seperti itu. Berarti Ibu manage waktu ya, Manage waktu dengan kegiatan saya yang lain seperti bagaimana membuat prioritas ya, Iya, membedakan prioritas dalam iya, manajemen betul. waktu gitu ya. Nah kemudian siapa yang membantu Ibu untuk mengatasi permasalahan Ibu tadi? Nah, mungkin saya akan mengajak rekan sejawat di kantor untuk berkolaborasi dengan saya. Jadi ketika seperti tugas di Kombel, mungkin saya akan berbagi dengan rekan-rekan, berbagi tugas dari rencana kegiatan Kombel yang sudah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, mungkin akan dibagi dengan beberapa rekan sehingga tidak mulu-mulu menjadi tanggung jawab saya sendiri secara penuh, begitu Ibu. Kemudian jadikan di situ kita bisa memberi peluang terhadap rekan yang lain untuk dapat berkembang juga sebagaimana mestinya. Kemudian di mana tugas saya menjadi bendahara, saya akan benar-benar merinci apa yang memang harus saya lakukan lebih dahulu di dalam kegiatan bos sekolah ini. Jadi pada tupoksi saya yang sebenarnya menjadi guru, saya tidak lalai gitu, Mbak. Berarti Ibu di sini tidak mendapat juga bantuan dari rekan-rekan sejawat di sekolah ya, untuk bekerja sama, berkolaborasi lah ya dalam menghadapi permasalahan Ibu dan untuk mencapai tujuan Ibu tadi. Nah selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan mengenai rencana Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tadi, yang mana Ibu membuat siswa itu untuk lebih aktif lagi? Saya masih belum bisa, maksudnya gimana ini, Bu? Tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya. Jadi dari kegiatan, dari rencana yang sudah saya miliki tadi, kemudian saya akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut yang saya akan cobakan kepada anak, apakah memang berhasil. Jika berhasil maka akan saya lakukan terus menerus atau saya inovasikan dengan kegiatan-kegiatan baru yang dapat memacu keaktifan anak di dalam kelas. Nah, apabila terhambat anak tersebut, maka akan saya cari tahu apa yang menjadi hambatan anak, kemudian akan menemukan solusi lagi yang lain untuk anak supaya dapat lebih baik lagi pada saat proses pembelajaran. Berarti di sini saya tangkap bahwa permasalahan itu tadi, bagaimana siswa itu di kelas mengalami pembelajaran yang kurang aktif dan anaknya itu mungkin yang pendiam kali ya. Nah kemudian juga di sini ingin membangun jiwanya untuk lebih interaktif, lebih aktif di kelas dengan beberapa metode tadi, mungkin salah satunya dengan penerapan media yang berbeda atau mungkin dengan proses pembelajaran yang lebih menarik gitu ya Bu, saya tangkap ya. Saya rasa cukup sampai di sini untuk kita hari ini. Terima kasih Bu atas waktunya, kemudian sudah mau berbagi dengan saya, mendengarkan saya dalam kegiatan ini. Sama-sama Ibu Rizka. Terima kasih kembali. Wah, Ibu Iriana, selama saya observasi luar biasa ya coaching yang dilakukannya hari ini berjalan dengan lancar. Saya amati dari awal sampai akhir. Nah, sekarang sampai kita pada tahap yaitu pasca observasi. Nah, di sini saya mau merefleksi Ibu ini ya. Nah, untuk yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Setelah melakukan coaching tadi, saya merasa cukup senang ya, karena di sini saya dapat berbagi pengetahuan juga, ada pengalaman juga dengan Ibu Rizka, bagaimana cara mengatasi suatu masalah yang mungkin
sebagai seorang pendidik pasti pernah menghadapi masalah yang sama seperti ini. Gitu. Senang dan juga merasa bahagia tadi bisa berbagi masalah dengan ibu saya. Nah, dari itu untuk yang selanjutnya pada saat coaching tadi kan tadi jika kita merujuk pada tercapaian pengembangan yang ibu harapkan pada kompetensi. Nah, apa saja yang sudah ibu lakukan pada proses coaching? Pada proses coaching tadi saya sudah menanyakan anggota di mana proses yang pada awalnya saya menggali apa tujuan dari belajar tadi, kemudian identifikasi permasalahan yang ada pada dirinya di saat pembelajaran, kemudian kita sudah juga menanyakan bagaimana rencana dia ke depannya dalam menghadapi masalah yang seperti disebutkan tadi, dan di sini juga ada bentuk tanggung jawab pengunjung, dan di sini diuruskan memiliki komitmen yang kuat bagaimana untuk membuat siswanya untuk lebih aktif. Sudah menemukan solusi dari Solusinya masalahnya. ya. Ini tadi sudah tercapai indikator tujuan pengembangan kompetensi yang diharapkan. Alhamdulillah. Baik, ini sudah tercapai dan sesuai dengan yang saya amati memang sudah tercapai tujuan dari indikator yang diharapkan seperti pertanyaan saya tadi pada saat observasi. Nah, mungkin di sini selama pengamatan tadi saya izin untuk menyampaikan hasil selama pengamatan saya tadi ya Bu ya. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita, dan juga ibu sudah menanyakan tujuan coaching kepada coachingnya, mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi penyebab masalahnya dan menemukan solusi dari masalah tersebut. Nah, ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat ibu fokus dengan coachingnya. Ibu artinya ibu sudah melakukan kehadiran penuh, ya. Nah, juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti yang ibu sampaikan pada pra observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Menurut saya itu sudah baik ibu lakukan, kemudian ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang ibu sampaikan pada saat pra observasi tadi. Nah, menurut saya kompetensi ibu sudah tercapai saat melakukan coaching. Nah, seperti itu kesimpulan dari atau hasil pengamatan yang telah saya lakukan selama ibu melakukan coaching untuk ibu sekarang. Terima kasih banyak Ibu atas kesimpulannya dalam observasi kali ini. Semoga ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Sama itu saya juga berterima kasih bila dari sini kita bisa berbagi masalah, berbagi pengalaman dan menemukan solusi atas masalah kita. Oke, sampai di sini Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.